Selamat malam pemirsa, hari ini adalah puncak arus mudik Lebaran 2023. Dan pantauan kami di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, ada sebanyak 40.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol dari arah Jakarta menuju Semarang. Dan masih terus akan terakumulasi hingga malam hari ini. Namun puncaknya terjadi pada jam 2 hingga jam 6 sore tadi. Ada sebanyak 4.000 kendaraan yang melintas pada setiap jamnya. Dan pemirsa, banyak informasi yang perlu Anda ketahui seputar arus mudik Lebaran 2023 di sejumlah titik. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Palembang hingga Makassar hanya di The Prime Show by Aiman. Kementerian Perhubungan memprediksi 123,8 juta orang bergerak ke berbagai kota untuk merayakan Lebaran atau mudik di kampung halaman pada tahun ini. Secara nasional, jumlah ini meningkat 44% dari tahun sebelumnya. Peningkatan pesat jumlah pemudik tidak lepas dari telah dihapusnya kebijakan pembatasan pergerakan terkait penanganan pandemi COVID-19. Untuk menjamin kelancaran dan keamanan pemudik, 148.000 personil gabungan TNI, Polri, dan Basarnas diturunkan untuk mengawal hingga mudik berakhir. Selain itu, sejumlah strategi dan rekayasa turut disiapkan demi kelancaran lalu lintas. Ada beberapa tempat yang kemudian kita atur, mulai dari pelaksanaan kontraflow, kemudian di situasi tertentu kita melaksanakan one way yang akan kita laksanakan mulai dari Cikampek sampai dengan Kalikangkung, dan ini pun juga nanti akan diatur secara sinergi. Lalu lintas akan semakin padat saat mencapai puncak mudik yang diprediksi Kementerian Perhubungan akan terjadi hingga Jumat 21 April 2023 mendatang. Harapannya para pemudik mendengarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Polri. Karena rekomendasi itu memberikan suatu jalan yang baik, tetapi saya juga sudah koordinasi dengan Kakor Lantas, diskresi ada di polisi, bahwa nanti kontraflow menjadi one way atau one way menjadi kontraflow, kewenangan Kakor Lantas di bawah Kapolri untuk menetapkan itu. Keamanan menjadi faktor utama selama perjalanan mudik. Karena itu pemudik diimbau agar selalu memperhatikan kondisi kendaraan. Terutama bagi operator bus, pemeriksaan kendaraan ketat akan diberlakukan. Pemerintah akan menindak tegas bila terdapat kelalaian yang berpotensi mengancam keselamatan pemudik. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Puncak mudik tiba, ratusan juta orang akan meninggalkan ibu kota dan sejumlah kota lainnya. Sejarah mudik terbesar dimulai hari ini yang menembus rekor. Akan ada 4 hari puncak mudik terjadi di tahun pencetak rekor mudik 2023, 18, 19, 20, dan 21 April. Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik Lebaran tahun ini nyaris 124 juta atau setengah dari total penduduk Indonesia. Bagaimana pemerintah daerah merespons kepulangan jutaan warganya? Istimewa malam hari ini di The Prime Show with Aiman, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, dan Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi akan melaporkan langsung kondisi mudik Lebaran di provinsi yang menjadi tujuan mudik terbesar. Saudara, Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman. Saya Aiman Wicaksono. Hati-hati, ini saya ingatkan semuanya yang ingin mudik, hati-hati, ada lompatan yang besar. Anak saya bilang, ibu mana gitu. Ini ada di belakang.
Pemirsa, bagi Anda yang akan berencana mudik lebaran pada malam hari ini, pastikan Anda telah mengetahui waktu rekayasa lalu lintas mudik. Ada 3 rekayasa lalu lintas, yakni plat ganjil genap, kontraflow, dan satu arah alias one way. Rekayasa lalu lintas mudik lebaran yakni ganjil genap, kontraflow, dan one way telah diterapkan sejak 18 April 2023. Berikut waktu penerapan rekayasa lalu lintas mudik lebaran 2023. Jadwal penerapan one way pada 18 April 2023 dimulai pada pukul 14.00 hingga 24.00 WIB dari kilometer 72 Cikampek sampai dengan 414 gerbang tol Kali Kangkung. 19 hingga 21 April pukul 8 pagi hingga 24.00 WIB dari kilometer 72 Cikampek sampai dengan 414 gerbang tol Kali Kangkung. Jadwal penerapan kontraflow mulai 18 April 2023 pukul 2 siang hingga 24.00 dari kilometer 47 Karawang Barat sampai kilometer 72 Cikampek. Sementara itu pada tanggal 19 hingga 21 April 2023, kontraflow diberlakukan pada pukul 8 pagi hingga pukul 12 malam dari kilometer 47 Karawang Barat sampai kilometer 72 Cikampek. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya langsung menuju ke Bandung, Jawa Barat. Sudah ada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kang Emil, selamat malam, sehat selalu. Ini masih standby nih di Kota Bandung untuk mengawal mudik. Jutaan warga akan segera kembali ke Jawa Barat dari berbagai daerah. Betul ya, Kang Emil ya? Ya, selamat malam Mas Aiman dan juga The Prime Show pemirsa. Jadi Mas Aiman, Jawa Barat itu selalu punya 2 identitas. Satu sebagai destinasi mudik itu sendiri, 2 sebagai perlintasan menuju tempatnya Pak Ganjar Jawa Tengah, Pak Emil Dardak Jawa Timur, dan Yogyakarta. Nah, Jawa Barat sendiri itu menjadi destinasi untuk 20 juta pemudik yang ke kampung-kampung di Jawa Barat. Dan juga perantau Jawa Barat yang keluar itu sekitar 14 juta pemudik, kira-kira begitu. Nah, saya selalu siaga 1, Mas Aiman, sampai hari H, memantau di 127 pos terpadu dan pos tambahan yang ada di Jawa Barat. Kenapa siaga 1? Karena tahun ini rekor muri lah, kira-kira begitu ya. Rekor muri ya? Kalau mau didaftarkan, 123 juta, tadi setengah penduduk Indonesia bergerak semuanya. Luar biasa. Dan hari ini sudah ada laporan kemacetan total di daerah Priangan Timur, sehingga semua strategi tadi ya, 1 kontraflow, 2 one way satu arah, ganjil genap, kemudian rekayasa-rekayasa lainnya, ini sudah mulai diberlakukan. Makanya nasihat pertama saya adalah kepada pemudik khususnya ke Jawa Barat atau keluar dari Jawa Barat atau melintasi Jawa Barat, mohon selalu memantau informasi mutakhir, khususnya mungkin dari iNews salah satunya. Kira-kira begitu. Betul. Amin. Kang Emil, saya juga sempat lihat juga tadi, Kang Emil hari ini sempat terbang ya, betul ya, untuk melihat kondisi tol yang baru, Cisumdawu. Betul? Ya, berita baiknya Kang Aiman, jadi saya meyakini ada penambahan aksesibilitas. 1, jalan tol Cisumdawu sudah tembus. Sehingga orang Priangan, Bandung sekitarnya, kalau mau ke Cirebon, Jawa Tengah, nggak usah muter dulu ke tol Cipularang, kan 3 jam biasanya. Sekarang dari Bandung ke Cirebon bisa 1 jam, melewati Cisumdawu yang nanti tembus di Cipali. Kedua, orang Jakarta mau ke Sukabumi yang biasa macet-macet di Pasar Cibadak, sekarang sudah ada tembus dari Ciawi itu sampai ke Cibadak, sehingga bisa melewati jalur macet. Yang ketiga, Japex 2 yang sejajar Japex 1 atau MBZ juga sebagian sudah dibuka. Nah, jadi dengan 3 tambahan akses tol ini, kami meyakini ini bisa mengimbangi pertambahan 44% pemudik yang naik, karena tahun lalu kan masih ada PPKM, tahun sekarang tidak ada, sangat-sangat bebas. Oleh karena itu kepada pemudik, manfaatkan ruas-ruas tol baru yang memang khusus dibuka spesial
di edisi mudik 2023 ini, Mas Aiman. Yang menjadi parameter atau ukuran kemacetan biasanya di tol Cikatama, Cikampek Utama. Ada juga nanti misalnya ada di Cipali dan seterusnya. Ini wilayahnya Kang Emil nih. Meskipun ya tentu bekerja sama dengan pihak kepolisian. Nanti saya juga akan bicara dengan Kapolda Jawa Tengah terkait hal itu karena sampai ke Kali Kangkung nanti. Tapi saya ingin tanya Kang Emil, puncak mudik kan 4 hari perkiraannya. Saya berbincang dengan Menteri Perhubungan, 18, 19, 20, 21. Tapi 1 hari telah kita lewatin 18 kemarin. Tidak ada kemacetan atau kepadatan atau antrean yang panjang sekali. Ini Kang Emil rasakan juga bahwa memang mudah-mudahan ya besok, malam ini, besok dan lusa juga kejadiannya sama. Kalaupun ada antrean ya ada tapi nggak terlalu panjang dan cepat. Apakah ini ada yang berbeda tahun ini walaupun banyak sekali yang mudik tapi antreannya tidak terlalu panjang? Atau belum sesungguhnya? Bagaimana Kang Emil? Pendapat saya karena tadi Mas Aiman, di tahun ini banyak penambahan akses baru. Tadi 3 ruas jalan tol sudah bisa tembus, itu bisa mengurangi sekian persen yang biasa memacetkan jalur-jalur existing di tahun lalu ya, khususnya di Cisumdawu misalkan. Yang kedua, memang saya pantau belum ada laporan yang sangat luar biasa kecuali di satu titik, yaitu di daerah Limbangan ke arah Tasik lah ya, kira-kira begitu. Itu pun dalam 5 tahun kita kan lagi membangun tol Cigatas ya, dari Bandung sampai Cilacap via jalur selatan. Nah kami juga kemarin sosialisasi luar biasa untuk memastikan jangan semua lewat jalur utara Mas Aiman. Gunakan jalur-jalur selatan juga. Plus salah satu kelebihan tahun ini juga kita banyak program mudik gratis sehingga yang tadinya semua ingin kendaraan pribadi, contoh ya, saya sampling beberapa pemudik yang ikut program mudik gratis tadinya mau nyewa mobil box, kira-kira gitu ya. Okay. Ada yang mau nyewa mobil bak terbuka, kemudian dikasih terpal, pokoknya gimana caranya. Nah sekarang dengan banyaknya program mudik gratis, akses tol 3 dibuka, kemudian alternatif tidak selalu di utara, mulai mencoba jalur selatan dan lain-lain, termasuk sosialisasi yang sangat masif, karena ada jalur-jalur pintas yang selama ini tidak diketahui, kita sosialisasikan, itu feeling saya mengurangi 2 hari terakhir yang tadinya kita prediksi super macet atau padat, ternyata relatif masih terkendali. Nah saya tidak tahu besok dan lusa ya sebagai 2 hari terakhir, tapi feeling saya sih masih manageable. Karena saya monitor juga kan zaman sekarang sih gampang ya, lihat komplain aja di medsos, titik mana super macet, saya CC-kan ke Kapolda Jabar atau Kapolda Metro, biasanya banyak improvisasi untuk melancarkan dari polisi di lokasi-lokasi yang dikomplain, kira-kira begitu. Baik, ini Kang Emil akan terus berkeliling juga nih ya, seharian ini, besok, lusa, di seputaran Jawa Barat. Naik helikopter atau udara maupun jalan darat? Nggak ada libur, Mas Aiman. Jadi itulah resikonya. Karena bagi kepolisian pun ini adalah operasi terbesar setelah pemilu kan. Bagaimana seluruh elemen dari Kapolri sampai Babinsa, Babin Kaptimas ini dikerahkan. Saya mohon ini menyampaikan juga rasa duka cita ya, Mas Aiman. Ada satu Babin Kaptimas meninggal dunia di Indramayu dalam mengamankan kelancaran mudik. Jadi sebegitu luar biasanya dedikasi anggota kepolisian sampai saat berjaga pun berpulang oleh takdirnya. Jadi kami mohon para pemudik betul-betul pantau informasi, disiplin, apalagi rest area kita kan terbatas ya. Jadi himbauan kami, rest area ini terbatas. Kalau mau istirahat tidur panjang, mending keluar ke exit tol terdekat, seperti arahan Pak Menko PMK. Kemudian balik lagi, nanti tidak usah membayar, kira-kira begitu. Jangan semua dibebankan istirahatnya di rest area. Walaupun rest area Jawa Barat sudah ditambah 2, di kilometer 88 ke arah Cipali dan 161. Jadi banyak fasilitas tambahan baru juga. Terima kasih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil terima kasih. Sama-sama kita bertugas dan semoga
feelingnya Kang Emil benar, besok dan lusa walaupun ada antrean tapi tetap manageable, tetap bisa diatur, tetap tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lama. Kita akan lihat nanti, mudah-mudahan sama-sama kita berdoa juga. Tadi juga turut prihatin atas petugas yang kemudian meninggal karena menjaga dari arus lalu lintas di arus mudik kali ini. Pemirsa, salah satu tol baru yang disiapkan untuk mudik Lebaran 2023 adalah Cisumdawu. Sejak pagi hingga malam hari ini ribuan kendaraan melintas di sana. Rekan saya Beben dan Salam Rahmat akan melaporkan langsung dari Cisumdawu dan juga ada Salam Rahmat nanti dari Malangbong, Jawa Barat. Ya, baik. Aiman, silakan. Ya. bagi pemirsa yang hendak melaksanakan mudik pada malam hari ini, hendaknya Anda mengetahui jalur mudik yang diberlakukan oleh pihak kepolisian Polres Sumedang. Salah satunya di tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat, di mana pihak kepolisian Polres Sumedang hanya memberlakukan satu arah dari arah Bandung menuju Cipali, menuju Sumedang, menuju Cirebon atau Jawa Tengah, di mana pada pagi hari ini pihak kepolisian Polres Sumedang hanya memberlakukan pada pagi hari sampai jam 3 sore. Sementara itu untuk pada malam hari pihak kepolisian Polres Sumedang hanya memberlakukan melalui gerbang tol Sumedang Kota serta gerbang tol Cimalaka. Demikian Aiman yang kami sampaikan. Baik, terima kasih Beben. Langsung saya menuju ke Malangbong, Garut, Jawa Barat. Ada rekan saya di sana, Salam Rahmat. Salam, bagaimana kemudian informasi dari sana? Ya baik, selamat malam Aiman dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Simpang Malangbong arah Tasikmalaya, Garut, Jawa Barat ini sudah terpantau ramai lancar. Usai tadi sudah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas satu arah yang kurang lebih tadi diberlakukan selama kurang lebih 30 menit. Di mana peningkatan jumlah volume kendaraan ini masih akan terus terjadi hingga malam hari nanti ataupun juga mulai malam hari ini hingga waktu subuh nanti. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini pun ini sudah diberlakukan sebanyak 7 kali pemberlakuan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way atau satu arah, di mana peningkatan jumlah volume kendaraan di arus mudik 2023 ini di kawasan jalur selatan ini meningkat hampir 2 kali lipat jika dibandingkan pada tahun lalu. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa tren peningkatan jumlah volume kendaraan ini masih akan terus terjadi mengingat saat ini sudah memasuki masa libur anak sekolah dan juga masa cuti bersama di hari pertama ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda Aiman dan juga pemirsa bahwa dari pantauan udara yang kami lakukan hingga saat ini juga menunjukkan bahwa mayoritas kendaraan yang melintas di kawasan jalur selatan ini adalah kendaraan roda 2 ataupun juga sepeda motor, lalu juga ada kendaraan pribadi dan juga bus. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa dari informasi terakhir pun yang kami dapatkan dari Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota AKP Tejo Reno Indratno ini menyebut bahwa volume kendaraan ini meningkat dari 5% menjadi 30%, di mana semula ini hanya 800 kendaraan yang melintas, kini naik menjadi 20.000 kendaraan yang melintas. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa kami juga menghimbau kepada Anda pemirsa yang rencananya ini akan melintas di jalur selatan untuk tetap menjaga batas kecepatan kendaraan lantaran kontur di jalur selatan ini kondisinya cukup berliku dan juga naik turun. Aiman. Kendaraan di jalur selatan Jawa Barat sudah naik 6 kali lipat dari 5% ke 30%. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Malangbong, Garut, Jawa Barat. Saudara, tidak hanya di Jawa Barat, saya juga nanti akan melihat bagaimana kemudian kondisi di Jawa Tengah. Saya akan berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, serta melihat siaran langsung nanti dari sana, dari rekan saya, Ainus, yang berada di kawasan Jawa Tengah. Sesaat lagi, saudara, tetap bersama kami di The Prime Show with Aiman. Sebuah mobil minibus yang ditumpangi satu keluarga yang akan mudik terbakar di Jalan Layang Tol Tomang, Jakarta Barat. Api yang berkobar semakin besar membuat pengguna jalan lain yang berada di belakang minibus terbakar ini panik. Diduga api disebabkan korsleting di bagian mesin. Kobaran api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian oleh satu unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat. Kecelakaan mobil juga menimpa pemudik asal Jambi. Mobil yang ditumpangi 9 orang ini tersangkut di jembatan rel kereta api di Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah.
mobil tembetuk kok. Kejadian bermula saat sopir mengemudi ugal-ugalan dan berbicara meracau ingin menabrakkan diri. Meski sudah diingatkan penumpang lain, sopir masih ugal-ugalan, banting setir, dan menabrak pembatas rel kereta api. Hasil pemeriksaan polisi, sopir dalam kondisi halusinasi akibat menggunakan narkoba jenis sabu. Dia melintang. Begitu kita berkang, tapi dia gitu kan dia terus gini. Dia banting setir. Banting. Dia sempat lihat ke belakang, sudah tuh banting setir. Ya. Akibat kecelakaan ini, jadwal perjalanan kereta barang tertunda dalam beberapa waktu. Tadi pagi memang sempat tertunda karena menunggu evakuasi, yaitu kereta api barang tujuan Jakarta juga. Semua penumpang selamat tanpa luka. 9 penumpang sedianya akan pulang ke kampung halaman di Purworejo, Jawa Tengah setelah menempuh perjalanan selama 3 hari dari Jambi. Tim Liputan iNews melaporkan. Saudara, dari Tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah, kita bergabung dengan Galuh Pandu yang akan melaporkan situasi paling akhir di sana. Galuh, silakan. Aiman dan pemirsa, volume kendaraan di Tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah meningkat 2 kali lipat dibandingkan kemarin. Jika kemarin ada 1.500 kendaraan melintas setiap jamnya, hari ini ada 3.000 kendaraan yang melintas pada setiap jamnya. Dan informasi yang kami dapatkan dari pagi hingga sore tadi, ada sekitar 40.000 kendaraan yang masuk melintasi gerbang Tol Kalikangkung dari arah Jakarta menuju Semarang, yang mana jumlah ini masih terus terakumulasi hingga malam hari ini, yang puncaknya terjadi pada jam 2 hingga jam 6 sore tadi, yakni ada sebanyak 4.000 kendaraan yang melintas pada setiap jamnya. Dan malam hari ini terpantau kendaraan sudah mengalami penurunan volume yakni sebesar 40%, dan juga dapat kami informasikan bahwa sempat terjadi kepadatan yang panjang pada puncak arus mudik tadi di jam 2 hingga jam 6 sore, yakni sepanjang 4 km mengantri dari kilometer 440 menuju gerbang Tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah. Adapun sejumlah rekayasa arus lalu lintas dan juga kebijakan one way diberlakukan untuk mengurai kepadatan yang mungkin terjadi. Demikian, kembali ke Anda, Aiman. Galuh melaporkan langsung dari Tol Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah. Saya langsung menuju ke Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi. Pak Kapolda, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam Mas Aiman, iya. Sehat dan semangat. Semangat juga Pak Kapolda ini. Ini masih di Command Center ya Pak. Saya lihat belakangnya itu banyak CCTV yang kemudian memantau. Termasuk juga tadi puncak pertama, kalau boleh saya katakan seperti itu, pukul 2 siang sampai pukul 6 sore, pukul 14 sampai pukul 18. 4 km kemacetannya di Tol Kalikangkung. Apa yang terjadi, Pak Kapolda? Jadi begini Mas Aiman serta pemirsa sekalian, bahwa pemberlakuan one way nasional dari mulai kilometer 72 yaitu Cikampek, kemudian Palimanan, sampai dengan Kalikangkung di 414 di tempat kita. Memang secara umum bahwa terjadi kepadatan arus pukul 6. Jadi pada saat pukul 6 tadi sudah mencapai angka 4.516. Naik berapa kali lipat itu Pak Kapolda? Jadi hampir 2 kali lipat. Kalau Anda normal itu kan 1.700. Oke. Oleh karena itu Dirlantas Polda Jawa Tengah sudah saya perintahkan untuk kita berlakukan one way lokal, yaitu dari 414 sampai ke wilayah Bawen. Dengan harapan akan bisa mencarikan suasana di wilayah sana. Demikian Mas. Oke, jadi setelah pukul 18 tadi, jam 6 sore tadi, lumayan agak terpecah begitu ya, tercair begitu Pak Kapolda. Jadi memang sudah ada dicairkan Mas, jadi sudah tercairkan. Iya. Puncaknya kalau dari Kalikangkung, karena ini kan begini Pak Kapolda, ini satu arah dari arah Jakarta, dari Cikampek sampai Kalikangkung Semarang itu panjang sekali, 300 kilometeran. Yang dikhawatirkan memang bottleneck-nya atau kemacetannya di Kalikangkung. Puncaknya akan terjadi 4 kali Pak Kapolda, 18, 19, 20, 21, betul ya? Betul, cuman puncaknya kita harapkan sudah terjadi tadi sore ya. Oke. Untuk sekarang sudah landai kembali dengan diberlakukan one way lokal, maka sudah tidak ada lagi penumpukan arus yang panjang.
Kemudian implikasinya Mas Iman, implikasinya adalah di daerah arteri. Kami jajaran Polda Jawa Tengah sudah membuat rekayasa aglomerasi itu untuk wilayah seputaran, yaitu wilayah Semarang, kemudian Solo dan lain sebagainya. Semuanya sudah terurai. Demikian Mas. Oke, baik. Ini kebetulan ada Forkopimda juga, Forum Komunikasi Pemerintahan Daerah Jawa Tengah, ada Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo. Pak Gubernur, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Iya, Pak Gubernur ini masih di lapangan saya dengar ya? Iya, sekarang masih di Mangkang, di Terminal Mangkang. Terminal Mangkang itu di kabupaten atau kota di mana Pak Ganjar? Mungkin saya kurang paham juga. Iya, di Kota Semarang. Oh, Kota Semarang, baik. Kota Semarang, ini sekarang sedang memantau kondisi lalu lintas di sana. Kenapa di terminal ini, Pak Gubernur? Iya, sebenarnya kemarin kita udah jalan dengan Pak Basuki melalui udara dari Jakarta sampai Batang terus Kendal. Tadi dengan Pak Menteri SDM dan Dirut Pertamina kita cek persediaan BBM. Minggu-minggu kemarin dengan Pak Kapolda kita berbagi tugas ya untuk ngecek persiapannya dengan teman-teman yang ngurusi kebinamargaan jalan. Udah berjalan beberapa bulan ini sehingga sebenarnya ini persiapan yang memang cukup lama. Dan karena kami tadi keliling-keliling, malam ini mencoba memastikan dari data yang masuk, rasa-rasanya puncaknya diperkirakan malam ini. Malam ini, pukul berapa tadi Pak Gubernur, Mas Ganjar? Masih jalan tapi sampai dengan jam 6 tadi mulai turun ya. Oke. Meskipun menurut Menhub, Pak Budi Karya Sumadi yang mengatakan kepada saya ini ada 4 kemungkinan puncak arus mudik, 18, 19, 20, 21. Kalau hari ini kan 19, berarti masih ada kemungkinan besok dan lusa. Apakah itu mungkin atau memang sudah terlewati malam ini? Kita akan cek perkembangannya yang besok ya, apakah terjadi peningkatan atau tidak. Tapi seandainya tidak, kemungkinan besar malam ini. Malam ini adalah puncaknya dan memang kenaikannya dari sisi kendaraan memang signifikan ya, sangat tinggi. Iya, sangat tinggi grafiknya, mulai tanggal 16 itu naik, terus kemudian 17 agak tinggi, 18 tinggi, tapi dengan sore tadi sudah mulai agak melandai. Oke. Pak Gubernur, ini kan bicara soal ujung tolnya dari Jakarta Cikampek ya, ini adalah di Kali Kangkung yang padat. Memang masih bisa terus lagi. Berdasarkan tadi dialog saya dengan Pak Kapolda, ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan. Dari pihak gubernur sendiri bagaimana kemudian bekerja sama terkait dengan kepadatan tol yang mungkin terjadi lagi besok atau lusa di Kali Kangkung? Iya, kalau sudah dalam kondisi seperti ini kita sudah menyepakati kesepakatan one way. Maka ini modelnya mesti komando ya. Kalau sudah komando dari Korlantas sudah memberikan keputusan one way, maka ini mesti diikuti. Yang kedua, one way lokal. Sehingga one way lokal kita serahkan kepada Pak Kapolda. Sehingga kita semua tinggal mendukung dan kita mencoba untuk mempersiapkan dukungan-dukungan ketika mereka keluar dari jalan nasional, dari tol. Umpama masuk ke jalan provinsi, umpama masuk ke kabupaten kota. Sehingga beberapa jalan alternatif ini juga kita siapkan sampai kemudian para pemudik itu ke rumahnya. Inilah titik-titik simbol-simbol yang sekarang disiapkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perhubungan begitu. Oke. Terakhir Pak Gubernur, saya nanti juga akan minta pendapat juga dari Pak Kapolda. Apa yang bisa disampaikan kepada seluruh pemudik, terutama dari Jawa Tengah dan menuju ke Jawa Tengah, karena jutaan warga nanti akan ke sana. Salah satu tujuan mudik di seluruh Jawa Tengah. Silakan Pak Gubernur. Iya, ini adalah kegembiraan puncak ya. Mudik itu kegembiraan yang tidak bisa dibayangkan. Mereka menyiapkan diri, apalagi beberapa tahun lalu tidak bisa mudik begitu. 1, jaga kesehatan. 2, kendaraannya betul-betul harus fit. Kalau merasa lelah istirahat, nggak usah dipaksakan. Bisa jajan, bisa ke rest area, meskipun di rest area pasti akan dibatasi waktunya. Tadi saya menemukan seorang pemudik, itu menarik karena dia merasa ketika tolnya ini agak terhambat, dia keluar dulu. Lalu dia ke non-tol, kemudian masuk ke tol lagi, sampai 2 kali. Artinya, habit itu, kebiasaan itu, sikap dari pengemudi, sikap dari pemudik, menurut saya bagus sekali. Sehingga mereka punya alternatif-alternatif, sehingga menghindari kelelahan.
menghindari kelelahan ini menurut kami menjadi cara yang paling bagus untuk bisa mudik secara aman dan mengesankan. Nah, kesan-kesan ini banyak mereka dapat ketika mereka masuk ke rest area, ketika mereka masuk ke jalan non-tol, dan kemudian bisa menikmati kuliner atau pemandangan. Ini pesan-pesan saya, dan untuk yang menggunakan kendaraan bermotor, karena sudah terlanjur, beberapa yang bisa dijadikan contoh kemarin mereka mudik dengan kapal laut. Mereka mudik dengan kereta api. Mudah-mudahan nanti baliknya juga dilakukan hal yang sama sehingga bisa lebih aman begitu. Dan gubernurnya juga akan keliling-keliling, Kapoldanya juga akan keliling-keliling, jadi aman lah gitu ya. Ya, ini pokoknya gubernurnya nggak boleh libur ini. Pak Kapolda, terakhir Pak Kapolda, apa yang bisa disampaikan? Tadi kita juga dengar kabar yang kurang enak juga tuh di Banyumas kan. Ada yang terseret mobil karena ternyata menggunakan narkoba, yaitu luar biasa, tercela itu, buruk sekali, bahkan bisa membahayakan banyak orang. Sudah saya perintahkan untuk jajaran Banyumas untuk lakukan kita sidik tuntas ya kaitannya dengan di Banyumas. Cuman perlu kami tambahkan Pak Iman bahwa bandingan arus puncak tahun kemarin adalah 3.000 kendaraan per jam. Ya. Artinya kalau hari ini itu 4.000 kendaraan, kita sudah melampaui puncak tahun kemarin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, himbauan saya kepada pemudik, ikuti arahan petugas di lapangan. Jadi arahan petugas-petugas di lapangan, kalau ada kendala laporkan kepada kita. Dan yang selanjutnya, agar ya titik lelah, titik jenuh itu 4 jam orang mengemudi itu. Jawa Tengah menjadi sentral titik lelah, titik mudik, ya istirahat dulu di wilayah kita. Demikian mungkin Mas. Jangan sampai terjadi kasus seperti Boyolali misalnya ya, karena itu adalah titik lelah sehingga itu kemudian bisa terjadi dan membahayakan banyak orang, tidak hanya yang bersangkutan tapi juga kendaraan lain. Pak Kapolda, betul ya? Baik. Terima kasih Pak Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, dan juga Gubernur Jawa Tengah. Ini sama-sama hadir di The Prime Show with Aiman hari ini terkait dengan Jawa Tengah. Terima kasih Pak Gubernur Ganjar Pranowo, Pak Gubernur Jawa Tengah. Selamat malam, selamat berkeliling lagi, selamat juga berkeliling lagi Pak Kapolda. Tentu ini menjadi kabar baik karena Forkopimdanya, pimpinan daerahnya terus memantau bahkan hingga larut malam seperti ini. Terima kasih Pak Kapolda, terima kasih Pak Gubernur. Saudara, tidak berhenti di sini, kami akan terus untuk melaporkan informasi paling akhir langsung, juga termasuk di Jawa Timur. Saya akan kembali dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Sesaat lagi. Momen lucu ini terjadi saat sang istri tak sengaja tertinggal di sekitar wilayah Wanasari, Jalan Lingkar Utara, Kabupaten Brebes. Kejadian ini berawal saat Siti Aminah atau Mimin berboncengan sepeda motor dengan suami dan anaknya. Mudik dari Jakarta tujuan ke arah timur, namun berhenti sebentar karena merasa salah jalan. Sementara sang suami baru sadar istrinya tak dibonceng saat sampai perbatasan Pemalang Pekalongan setelah sang anak menanyakan keberadaan ibunya. Beruntung sang istri mendapat bantuan dari petugas polisi di posko mudik. Mimin, ketinggalan sama suami? Iya. Ini suami udah kami hubungi, ibu nunggu di sini aja ya. Suami dari Tegal udah balik kanan sini, oke? Setelah kurang lebih 2 jam menunggu, akhirnya sang suami kembali bertemu istrinya di Pospam Jalingkut. Pak Sutri dan anaknya melanjutkan perjalanan ke Kediri, Jawa Timur. Yang kerasa anak saya, Pak. Kerasanya di mana tadi? Di perbatasan Pekalongan, Ulu Jamik itu. Jadi anak saya menanyakan ibu di mana. Dan mungkin sekarang sudah ketemu ya. Hati-hati di jalan. Siap, Bapak. Ditolong istrinya. Jangan berjalan lagi. Siap, Bapak. Hati-hati ya. Cerita unik ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi para pemudik yang membawa istri dan anaknya agar selalu memastikan jangan sampai ada anggota keluarga yang ketinggalan di perjalanan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Jangan lupakan istri dalam mudik. Tahun lalu terjadi, tahun ini ternyata terjadi juga. Dan pemirsa, kita menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada jurnalis iNews Bambang Pramono Putra yang akan melaporkan situasi terkini suasana mudik dari Terminal Purabaya, Surabaya, Jawa Timur. Informasi paling akhir dari sana, Bung Pramono, silakan.
Ya, Aiman dan pemirsa, hingga saat ini memasuki 3 hari menjelang Lebaran, kondisi Terminal Bis Surabaya di Bungurasi, Sidoarjo, Jawa Timur untuk arus mudik Lebaran terus mengalir. Sejumlah pemudik terus berdatangan menuju ke berbagai daerah. Bahkan beberapa armada bus mulai sore hingga malam ini sudah diberangkatkan 75%. Pihak Dinas Perhubungan memberangkatkan 293 bis antar kota antar provinsi dan 700 antar kota dalam provinsi. Namun meski demikian pihak perhubungan hingga malam ini masih terus menyediakan bus dan tentunya untuk armada bus yang tersedia sudah memungkinkan dan menjamin pihak pemudik tidak akan ketinggalan. Untuk rute yang paling ramai didominasi untuk jurusan Jawa Tengah dan Jawa Barat, mulai Solo, Jogja, hingga Bandung. Aiman. Baik, terima kasih Bung Pramono Putra melaporkan langsung dari Bungurasi, Purabaya, Surabaya. Dan kita akan langsung menuju ke Wakil Gubernur Jawa Timur, Bung Emil Dardak. Selamat malam, Mas Emil, sehat selalu. Insya Allah sehat, Mas Aiman. Selamat malam. Selamat malam. Kalau tadi kayak saya sampaikan tadi bahwa di Jawa Barat ada Bung Ridwan Kamil, Pak Gubernur, ada juga Mas Ganjar dan Kapolda Jawa Tengah yang menyatakan bahwa puncak mudik itu diperkirakan sudah terjadi pada hari ini. Bagaimana dengan Jawa Timur? Betul, sudah kita melihat. Tadi saya juga mendampingi kunjungan Bapak Kapolri dan Menteri Perhubungan meninjau penyeberangan, saya ulangi, pelabuhan di Perak dan juga bandara. Arus pesawat kalau di 2023 diprediksi naik 30% ya. Jadi di 2022 itu kan 2,2, tahun ini 2,85 untuk penerbangan untuk jalan. Kemudian kalau udara 576.000 di mudik tahun lalu, tahun ini diprediksi naik di atas 600.000. Kemudian kereta api yang signifikan sekali. Kereta api dari 1,8 menjadi 3,4. Wah, luar biasa. Jadi, hampir 2 kali lipat ya? Iya, karena train setnya bertambah yang Tapi di Jawa Timur ini pergerakannya ada ya itu dari Jakarta ke Surabaya ya, melalui tadi kan bisa juga kalau jalan darat dia melalui tol di wilayah Pak RK, Pak Ganjar, terus baru ke wilayah kami. Tapi ada di intra Jawa Timur juga. Jadi analisanya itu Surabaya menjadi generator traffic terbesar lah, yang menyumbang 17% dari pergerakan di seluruhnya di seluruh Jawa Timur, baru disusul Sidoarjo. Nah Sidoarjo kan tetanggaan dengan Surabaya, jadi total hampir 30% itu dari Surabaya Raya, kemudian sekitar 10%-an lagi dari Malang. Jadi dari sini nyebar ke berbagai wilayah di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur. Tadi kami ada orang yang kerja di Jombang, misalnya mau pulang ke Palangkaraya, luar pulau juga ada. Baik, Mas Emil, tol kan sudah nyambung dari Merak ya, Merak Banten sampai situ Probolinggo Jawa Timur kalau nggak salah, betul ya? Ya, jadi begini, di Probolinggo tahun lalu itu sudah sampai namanya Leces. Nah, Leces ini ada di antara kota Probolinggo searah Lumajang. Nah, sekarang sudah lanjut lagi, estimasi kurang lebih, saya harus pastikan ya, kurang lebih sekitar 10 kiloan lagi, itu sampai ke titik namanya Gending. Gitu. Nah, dari Gending ini ya sudah bertambah lumayan, 10 kilo di jalan yang padat, itu kan rute padat ya, dari Probolinggo ke arah Situbondo. Nah, ini sudah cukup membantu menambah. Kalau long term plan-nya sampai Besuki Situbondo. Oke, bahkan sampai Banyuwangi nanti ya? Untuk Banyuwangi ini lagi diperjuangkan, karena memang tapi tol dari Jawa Tengah, dari Solo katakanlah sampai ke Probolinggo itu aman ya? Sejauh ini sampai hari ini, sampai malam ini aman? Dalam artian bahwa tidak ada kepadatan yang berarti? Sejauh ini normal, kepadatan ada tapi normal. Jadi begini, memang kan titik-titik yang rawan tuh ada di exit tol, bottleneck-nya ya. Jadi pada saat dia mungkin di tol lajurnya banyak ya, tapi begitu exit kadang-kadang ketemu jalan yang satu lajur gitu. Nah itu terjadi kerawanan. Nah di situ sudah disimulasi semua titik rawan kemacetannya. Tadi dipaparkan oleh Bapak Kepala Biro Operasi Polda. Di mana titiknya itu yang perlu diwaspadai? Termasuk besok juga dan lusa?
Semua exit tol. Oke. Jadi kalau dari Solo ke tapi kan exit tolnya nggak kayak di Jakarta, Mas Aiman. Jadi kalau situ agak jauh-jauh antar kota kan, ya kan? Yang antar kota tuh exit tolnya tuh misalnya dari Solo ya. Yang pertama ada di Ngawi, habis Ngawi ketemu di Madiun. Madiun nanti ada Caruban. Habis Caruban kemudian Nganjuk, habis Nganjuk kemudian di Kertosono, baru kemudian di Jombang. Jadi jaraknya antara satu titik tol ke yang lain puluhan kilo. Oke, baik. Ya relatif aman meskipun di pintu tol itu yang mungkin ada kepadatan. Dan di rest area. Betul. Jadi baik. jumlah rest area temporer ini juga menurut Kementerian Perhubungan, kami dapat info dari Kemenhub kan memang ditambah jumlah rest area temporer. Dan di rest area itu ada sistem tadi, bukan hanya buka tutup, pembatasan 30 menit, kemudian juga ada traffic management sehingga kalau sebelum parkir itu dilingkar dulu dia muter supaya tidak numpuk dan lama gitu. Jadi kalau seperti ini menolong lah kemudian. Kalau lelah jangan berhenti, mau tidur gitu ya, jangan berhenti di rest area karena numpuk. Keluar tol dulu, cari tempat aman, kantor polisi atau apapun, nah numpang di situ untuk tidur sebentar, nggak ada masalah. Gitu ya Mas Emil? Bisa, kalau di rest area dia kena limit 30 menit sih. Tapi sebenarnya tidak dilarang, maksudnya artinya gini, selama masih ada coba aja gitu. Tapi kalau penuh jangan dipaksain. Kalau penuh, memang kalau penuh ke exit tol, karena sebenarnya kan hitungan tol itu kan berjenjang ya. Jadi artinya ya saya harus pastikan lagi memang, tapi artinya begitu dia masuk dan dia ini kan jarak tempuh lagi ya. Mungkin ada kan eman ya sayang udah bayar berapa, padahal sebenarnya juga dihitung berdasarkan jarak ya tol tapi tadi. Baik, terima kasih Mas Emil. Tentu ini kita akan pantau terus dari Jawa Timur juga, termasuk nanti juga Jawa Tengah dan Jawa Barat dan juga Banten. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Saudara jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan informasi paling akhir dari mudik yang puncaknya terjadi hari ini. Sesaat lagi di The Prime Show with Aiman. Kembali di The Prime Show with Aiman, saya Aiman Wicaksono, saudara. Pemirsa, tidak hanya di Pulau Jawa, kami juga akan memantau di sejumlah titik lainnya, di antaranya Palembang dan Makassar. Dari gerbang tol Palembang, Sumatera Selatan, sudah ada rekan saya, Reza Pahlevi. Nanti di Makassar, tepatnya di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, juga akan bergabung Nana Jamal untuk situasi paling akhir mudik. Terlebih dahulu kita menuju Palembang, Sumatera Selatan. Reza Pahlevi, silakan. Ya, Aiman, terima kasih. Dan pemirsa iNews TV, memang saat ini dapat kami laporkan bahwa memang terjadi lonjakan arus mudik kendaraan lalu lintas yang melintasi tol Palembang-Lampung. Dan seperti saat ini kita pantau di layar kaca pemirsa adalah saya tepat berada di gerbang tol Keramasan Palembang, Sumatera Selatan. Dan di mana memang seperti terlihat di layar kaca pemirsa saat ini memang arus lalu lintas di gerbang tol Keramasan ini cukup ramai lancar memang pemirsa. Dan terhitung sejak H-8 kemarin sudah terjadi lonjakan arus lalu lintas pengguna jalan tol Palembang-Lampung ini sendiri. Pada keadaan normal sebelumnya tercatat ada sekitar 7.700 kendaraan yang melintas di jalan tol Palembang-Lampung ini. Nah, sementara mendekati H-4 dan saat ini sudah terdata sekitar kenaikan yang sangat signifikan mencapai 108% atau sekitar 16.000 kendaraan yang melintasi jalan tol Palembang-Lampung ini sendiri. Pihak pengelola tol sendiri menyebutkan masih akan terjadi lonjakan kendaraan melintasi jalan tol Palembang-Lampung ini pada saat pagi subuh nanti hingga hari Lebaran yang akan datang. Dan pemirsa, kemungkinan kendaraan-kendaraan yang melintas pada saat ini lebih didominan oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Mungkin demikian Aiman dan Nana, Makassar. Ya, baik Reza, dari Palembang saat ini untuk di Makassar sendiri, dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Maros, kami juga melakukan pemantauan bagaimana situasi mudik di tahun 2023 ini. Dari sepanjang H-7 hingga hari ini, hingga kemarin maksud kami tanggal 18 April 2023, rekap yang dilakukan oleh pihak Angkasa Pura sendiri mengenai berapa jumlah penumpang ini memang diperkirakan nyaris mencapai puncaknya. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun lalu pada tanggal yang sama yaitu 18 April
April 2022. Di mana pada tahun lalu ini jumlah penumpang mencapai 34.000 orang dan pada tahun ini mencapai 35.000 penumpang atau mengalami kenaikan 4,5 hingga 5%. Aiman dan juga pemirsa iNews TV, demikian dari Makassar. Demikian laporan tadi dari Palembang dan Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih kawan-kawan. Dan pemirsa, ini adalah akhir dari The Prime Show with Aiman. Puncak mudik diperkirakan sudah terjadi pada hari ini, tapi Anda harus waspada karena menurut perkiraan dari Kementerian Perhubungan bahwa masih ada puncak mudik lagi di besok malam serta lusa. Jadi 18, 19, 20, dan 21 April 2023. Meskipun tadi ketika kami berbincang dengan sejumlah gubernur di berbagai daerah, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, puncak mudik diperkirakan sudah dilewati pada hari ini. Dengan tingkat dari pemudik naik 2 hingga 5 kali lipat di arus lalu lintas tol. Tetap waspada, tetap hati-hati, dan selamat sampai di tujuan. Ini adalah akhir dari The Prime Show with Aiman. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.